Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 5 Yudiko akan menjelaskan tentang bagaimana kita memulai sebuah bisnis di Instagram. Kira-kira harus ngapain dulu sih? Dalam mengembangkan sebuah bisnis, kita perlu melakukan berbagai cara dan memenuhi semua komponennya. Salah satu cara membangun sebuah bisnis yang sedang kita rintis adalah dengan membesarkan brand bisnis kita. Kira-kira kenapa sih kita itu harus membangun brand ketika memulai bisnis? Karena brand itu sangat berperan penting terhadap pertumbuhan dan harga produk yang kita jual. Semakin dikenal brand usaha yang kita miliki, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan dan produk yang akan kita tawarkan. Membangun sebuah brand usaha itu sama sulitnya seperti merintis sebuah bisnis. Berbagai teknik dan strategi perlu diterapkan agar brand perusahaan kita itu diketahui oleh masyarakat luas, disenangi, dan memiliki citra yang positif. Harga jual suatu jasa atau barang itu bukan hanya berdasar dari kualitas barang tersebut. Namun tingginya penilaian masyarakat terhadap perusahaan dan produk tersebut ikut menambah nilai jual. Hal ini bisa dibuktikan oleh salah satu perusahaan sepatu, yaitu perusahaan Adidas, di mana perusahaan Adidas itu kan terkenal menjual sepatu dengan harga yang sangat mahal. Tapi walaupun harga jualnya tinggi, masyarakat yang mampu itu terus membeli dan menjadikan brand Adidas itu sebagai gaya hidup. Selain kualitas sepatunya yang baik, Adidas juga memiliki nilai tinggi terhadap brand yang ia buat, sehingga orang-orang yang memakai sepatu Adidas itu akan terlihat mewah dan terlihat keren jika memakai produk Adidas. Begitu juga dengan brand-brand ternama di bidang smartphone contohnya. Saat kita mau beli handphone, kita dihadapkan oleh dua pilihan. Kamu akan membeli HP Oppo dengan harga yang sangat mahal atau Mipo yang harganya murah dan keduanya memiliki spesifikasi yang sama. Tentu ya, sebagian besar dari masyarakat itu akan membeli HP dengan brand Oppo karena brand tersebut sudah dikenal, sehingga masyarakat percaya semua produk dari brand Oppo sangatlah bagus daripada Mipo. Melihat studi kasus dari dua perusahaan yang tadi aku udah sebutin itu, dapatkan disimpulkan bahwa brand itu sangat penting dalam sebuah bisnis. Brand juga penting di bisnis online? Tentunya bahkan lebih penting lagi. Di sini kita menggunakan Instagram sebagai platform yang akan kita gunakan sebagai platform untuk menunjang kita dalam membangun bisnis kita. Bisnis online itu kan merupakan usaha yang memiliki tantangan sulit untuk membuat calon pembeli percaya akan produk yang perusahaan jual. Oleh karena itu, seluruh pembisnis online berlomba-lomba untuk membangun brand agar dilirik pengguna internet. Karena saat ini penggunaan sosial media itu bukan sekadar untuk memposting foto atau video, sosial media juga digunakan untuk melakukan penjualan produk bisnis yang kita miliki. Salah satu sosial media yang saat ini sangat berpengaruh terhadap penjualan produk suatu bisnis itu adalah Instagram. Instagram ini merupakan salah satu sosial media yang memiliki pengaruh besar dan penting dalam suatu bisnis. Sampai saat ini, Instagram sudah memiliki lebih dari 700 juta pengguna dan setiap harinya sekitar 660 juta foto dibagikan dan dapat memberikan 1,6 miliar likes. Instagram juga merupakan aplikasi yang paling populer yang gunanya untuk berbagi foto dan video. Ini menjadi salah satu alasan mengapa Instagram memiliki berbagai manfaat untuk para pebisnis guna membangun dan mengembangkan brand suatu bisnis. Mungkin banyak nih dari kita yang bertanya-tanya gitu, bagaimana cara kita memanfaatkan Instagram untuk mendukung brand bisnis kita. Di video kali ini saya akan membahas semua tentang Instagram untuk bisnis. Sebelum memulai membangun bisnis dan memasarkan bisnis kita melalui Instagram, kita pastinya harus
tahu dulu cara bagaimana kita membuat akun Instagram bisnis. Nah, setelah membuat akun bisnis, kalian bisa menggunakan tips yang bakalan saya sampaikan berikut ini. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah optimalkan username dan bio bisnis kamu. Nah, agar akun kalian itu mudah ditemukan, username Instagram kalian sebaiknya sama dengan username bisnis kalian di profil sosial media bisnis kalian lainnya. Nah, selain username, informasi yang muncul di profil publik itu adalah website bisnis kalian, kolom untuk URL yang bisa digunakan untuk mempromosikan campaign atau konten baru di website kalian. Contohnya kayak Bitly atau Linktree. Nah, gunakan bio untuk menjelaskan apa bisnis kalian dan apa yang orang-orang bisa harapkan dari akun bisnis kalian. Nah, kalian juga bisa memasukkan beberapa branded hashtags yang followers kalian mungkin akan gunakan. Apa sih branded hashtags? Nah, branded hashtag adalah sebuah hashtag yang biasa Anda gunakan untuk aktivitas promosi, produk launching, konten, kontes, atau quiz, dan events. Nah, dengan branded hashtag ini, orang-orang bisa tinggal mencari dan mengikuti hashtag itu untuk tahu semua tentang bisnis kalian. Salah satu brand yang berhasil menggunakan branded hashtag ini adalah South by Southwest. Nah, sejak tahun 2007, semua pengguna Twitter bisa mengetik hashtag XXXW pada kotak pencarian dan mereka bisa langsung melihat apa saja yang orang-orang tweet tentang acara tersebut. Yang kedua, gunakan foto profil yang menarik. Nah, foto profil Instagram bisnis itu biasanya berupa logo perusahaan kalian kan. Sama halnya dengan username, gunakan foto profil yang sama di seluruh profil sosial media kalian. Itu akan membantu orang-orang mengenali brand kalian. Nah, perlu diingat ya bahwa profil foto Instagram itu memiliki format lingkaran, sehingga kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa foto profil kalian itu terlihat baik di format lingkaran tersebut. Instagram menyarankan ukuran diameter 110 pixel untuk foto profil kalian. Tapi supaya lebih aman, ada baiknya kalian bisa menggunakan gambar yang lebih besar pixelnya karena mereka juga akan menjadi lebih besar jika kita buka profil Instagram itu di desktop. Nah, selanjutnya ikuti akun Instagram lain dalam industri yang sama. Nah, untuk memulai, kita sebaiknya memfollow akun Instagram lainnya terlebih dahulu. Kalian bisa mengikuti bisnis lain yang berkaitan dengan bisnis kalian atau cari influencer di industri yang sama dengan bisnis kalian. Kalian juga bisa memfollow akun-akun lain yang relevan dengan bisnis kalian. Demografis Instagram itu bisa dibilang sangat luas, sehingga pastikan kalian itu tahu audiens seperti apa yang kalian ingin targetkan. Kalian bisa memanfaatkan hashtag di industri kalian untuk memperkuat kehadiran bisnis kalian di Instagram. Kalian juga bisa meninggalkan komentar di foto-foto akun lain dan memfollow orang-orang yang berpartisipasi dalam percakapan di berbagai akun. Nah, ini juga merupakan salah satu langkah yang bisa membantu kalian mengembangkan following Instagram kalian dengan cepat. Nah, jangan lupa juga mempromosikan username Instagram kalian di website kalian dan profil sosial media lainnya untuk cross promotion. Yang keempat, pertahankan konsistensi publikasi konten. Untuk memiliki akun Instagram yang sukses, kalian harus mempertahankan presence Instagram kalian. Dan untuk melakukan ini, kalian harus aktif di Instagram. Misalnya posting foto atau video di setiap beberapa waktu minimal 1 kali sehari. Kalian juga bisa merepost atau regram foto atau video dari akun lain jika memang relevan dan berkaitan. Tentunya harus seizin akun lain tersebut dulu ya. Nah, walaupun diperbolehkan untuk posting dan kita juga setiap hari harus posting, harus aktif gitu. Tapi jangan terlalu sering memposting, misalnya setiap 1 jam sekali gitu. Karena itu akan membuat followers kalian tidak nyaman karena timeline mereka akan dipenuhi oleh akun kalian gitu. Dan itu bisa membuat si followers kalian itu menjadi bosan.
Nah, yang terakhir ada tentukan tujuan pembuatan akun Instagram. Nah, sama kayak cara marketing lainnya, menggunakan Instagram untuk bisnis kalian juga memerlukan strategi. Apa yang bisa kalian harapkan dengan menggunakan Instagram for Business? Nah, objektif dari strategi marketing kalian juga bisa diintegrasikan dengan objektif keseluruhan bisnis Anda. Misalnya, yang pertama itu meningkatkan penjualan, terus meningkatkan traffic ke website, meningkatkan brand awareness, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun koneksi dengan influencer. Nah, di sini aku bakal kasih tips untuk membangun brand di Instagram. Nah, yang pertama kali kalian harus perhatikan itu adalah perhatikan waktu upload konten. Salah satu yang harus kalian lakukan berkaitan dengan waktu posting adalah memilih waktu posting yang rutin tanpa mengganggu followers kalian dengan update yang berlebihan. Nah, salah satu cara yang biasa kalian lakukan adalah untuk memilih jadwal dengan melakukan tes di waktu yang berbeda dan melihat hasilnya. Mana postingan yang memiliki engagement paling tinggi atau yang paling rendah. Nah, setelah kalian tahu waktu yang paling tepat, maka masukkan waktu tersebut di dalam konten kalender atau kalender editorial kalian untuk menjadwalkan waktu posting Instagram kalian. Nah, yang selanjutnya, tentukan tema konten. Memilih konten dengan tema yang berbeda-beda membantu bisnis kalian menjamin bahwa pelanggan kalian tidak akan bosan dengan konten kalian. Selain itu, konten yang berbeda-beda itu bisa membantu kalian mencapai objektif yang berbeda-beda. Misalnya, akun Instagram sebuah sekolah yang memiliki objektif untuk meningkatkan brand awareness dan mencari murid baru misalnya. Bisa memilih kontes, cerita alumni, dan kampus live sebagai tema konten utama. Yang selanjutnya, buat konten guidelines. Instagram adalah sebuah brand sebaiknya memiliki style mereka sendiri untuk membedakan akun mereka dari brand lain sehingga brand kalian itu bisa menjadi memorable. Coba buat sebuah guideline tentang postingan Instagram kalian. Apakah kalian mau menggunakan emoji di caption kalian? Apakah kalian ingin menggunakan bahasa yang formal atau informal untuk di setiap caption? Apakah kalian ingin menggunakan ilustrasi untuk postingan kalian? Style guidelines ini harus membantu kalian membuat akun Instagram bisnis kalian itu berbeda, konsisten, dan mudah diingat. Yang keempat, ada buat engagement guidelines untuk membalas pesan dan komentar. Guideline ini dibuat untuk menentukan bagaimana sebaiknya bisnis kalian itu berinteraksi dengan akun lain di Instagram, dari men-like dan komentar di foto akun lain sampai merespon komentar-komentar yang masuk ke akun Instagram bisnis kalian. Nah, selanjutnya, gunakan gaya visual yang konsisten. Sebuah penelitian dari Webdam itu mengenai visual di sosial media menemukan bahwa 60% dari brand terkenal di Instagram itu menggunakan filter yang sama pada setiap post. Dengan menggunakan filter yang sama di sebuah foto kalian, akun Instagram bisnis kalian akan memiliki sebuah style yang mudah dikenali oleh followers kalian. Karena salah satu objektif kalian dalam menggunakan Instagram adalah untuk mendapatkan likes dan komentar. Semakin mudah dikenali foto kalian, semakin besar kemungkinan followers kalian juga akan like dan meninggalkan komentar di foto kalian. Dan untuk membantu kalian membuat visualnya konsisten, kalian bisa menggunakan aplikasi editing seperti VS Code dan Enhance. Nah, kedua aplikasi ini tuh menyediakan filter dan opsi editing yang bisa membantu Anda menemukan style yang sesuai dengan brand bisnis kalian. Nah, yang keenam, ada tentukan subjek yang ingin kalian tampilkan. Secara visual, kalian perlu menentukan konten apa yang ingin kalian jadikan fokus dari akun kalian. Tentunya, jika kalian menjual baju, ya jelas foto-foto yang akan kalian share itu di bisnis kalian adalah foto-foto baju. Jika memiliki restoran, tentunya kalian akan mengupload gambar-gambar makanan dari restoran kalian. Nah, tapi sekali-sekali tidak apa-apa kalau misalnya kalian mau mengupload gambar yang mungkin tidak berkaitan dengan bisnis kalian, tapi bisa menjadi postingan yang menarik untuk followers kalian. Misalnya foto binatang peliharaan atau foto staff bisnis kalian untuk menjadikan profil bisnis kalian menjadi lebih personal. Selanjutnya, menggunakan branded hashtags.
Meskipun Instagram adalah sosial media yang mengutamakan visual, ada elemen non-visual yang perlu kalian tambahkan ke brand Instagram kalian, seperti misalnya gaya caption. Salah satu teknik yang populer adalah branded hashtags. Ini tidak berarti hanya menggunakan nama perusahaan kalian sebagai hashtag, tapi kalian juga bisa membuat hashtag yang melambangkan dan merepresentasikan brand kalian dan mendorong pengikut untuk berbagi foto yang sesuai dengan hashtag yang kalian buat tersebut. Nah, selanjutnya kenali identitas followers kalian. Nah, bisnis kalian tidak akan berhasil di Instagram dengan hanya menirukan strategi brand lain. Apa yang bekerja untuk bisnis lain belum tentu bekerja di bisnis kalian. Nah, perhatikan audiens kalian dan pastikan kalian itu melayani kepentingan dan keinginan mereka, dan lihatlah apa yang strategi apa yang berhasil di bisnis Anda dan di jejaring sosial lainnya. Konten apa yang di-share oleh audiens kalian di Instagram dan bagaimana mereka berinteraksi dengan pesaing atau brand sejenis brand kalian. Selanjutnya, berpikirlah dengan kreatif. Ambil gambar, tambahkan filter, dan post. 3 langkah ini memang merupakan langkah dasar dari penggunaan Instagram. Nah, ini mungkin berhasil saat Instagram masih dalam tahap awal, namun platform yang satu ini sudah banyak berubah dan sekarang menawarkan banyak kesempatan bagi bisnis untuk berbagi berbagai jenis konten kreatif dan menarik. Nah, selanjutnya selalu gunakan caption pada setiap postingan. Instagram mungkin berisi konten visual yang memikat, namun jangan mengabaikan caption yang menyertai setiap foto. Nah, caption ini memberikan peluang besar bagi bisnis kalian untuk menceritakan sebuah kisah. Keterangan di Instagram ini memungkinkan kalian untuk memperluas gambar, memberikan konteksnya, dan bahkan membuat pengikut kalian tertawa, terutama jika kalau kalian senang menggunakan emoji di setiap caption. Yang selanjutnya adalah menggunakan fitur album pada postingan. Nah, kalian juga bisa menambahkan hingga 10 foto dan video ke satu post Instagram. Fitur ini memberikan pengguna kesempatan untuk menggeser dan melihat setiap konten secara individual. Album ini menawarkan kepada bisnis cara menggabungkan foto dan video untuk bercerita dan menyampaikan informasi dengan cara yang sangat menarik. Nah, selanjutnya, memanfaatkan Instagram Story atau Reels untuk konten pendek. Instagram Story telah mengumpulkan rata-rata 250 juta pengguna harian. Ini menjadi bukti bahwa bisnis harus bisa memanfaatkan Instagram Story atau Instagram Reels ini untuk mempromosikan brandnya. Instagram Story dan Reels bisa menjadi fitur yang sempurna bagi bisnis untuk mengasah kreativitas dan menciptakan foto atau video yang menarik perhatian audiensnya. Nah, yang terakhir, kerjasama dengan influencer. Identifikasi influencer di Instagram yang relevan dengan brand atau industri kalian dan mulai membangun relasi. Nah, beri mereka kontrol atas akun bisnis kalian selama 1 hari untuk take over atau hubungi mereka untuk bekerja sama dalam bentuk konten sponsor di akun sosial media mereka sendiri. Mensponsori mereka dengan produk atau layanan bisa menjadi cara yang baik untuk mengekspos brand Anda ke komunitas Instagram yang lebih besar. Nah, meskipun banyak Instagram nih yang influencer Instagram yang mengenakan biaya mahal kalau kalian ingin bekerja sama dengan mereka, nah tapi kalian juga bisa menemukan influencer yang mungkin memiliki lebih sedikit followers atau jangkauan tetapi masih sesuai dengan budget bisnis kalian. Sekian dari penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf kalau saya masih ada kurangnya, tapi saya harap apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan manfaat untuk kalian.